Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera serta selamat berakhir pekan bagi kita dimanapun Anda berada. Dan tidak lupa kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan di tengah-tengah rumah tangga Anda saat ini. Kiranya Tuhan memberkati hidupmu dan rumah tanggamu. Kami juga selalu berdoa kepada Bapa di surga bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang masih saja terbaring lemah di tempat tidur baik di rumah sakit maupun di rumah Anda. Kiranya Tuhan menjawab doa-doa kita dan Anda sekalian diberikan kesembuhan untuk dapat kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Sebelum kita melakukan segala sesuatu aktivitas di akhir pekan ini, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan untuk kita saat ini yang diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 9 begini dikatakan. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Demikian firman Tuhan. Saudara, keberadaan orang percaya di tengah-tengah dunia bukanlah suatu kebetulan atau tanpa tujuan. Tuhan menempatkan kita di bumi dengan maksud dan tujuan yang sangat mulia. Kita adalah umat pilihan Tuhan, dipilih, dikhususkan, dan dipanggil untuk rencananya yang indah, yaitu memberitakan perbuatan-perbuatan besarnya. Kita tidak boleh asal-asal menjalani hidup kekristenan kita, sebab kita dahulu adalah bukan umat Allah, namun sekarang telah menjadi umatnya. Kita yang dulunya berada dalam kegelapan kini dipindahkan di dalam terangnya yang ajaib. Kita yang dulunya adalah hamba dosa kini menjadi hamba kebenaran. Status kita pun menjadi anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak Allah, berarti kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Itu semua karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Saudara, Paulus mengingatkan jemaat Efesus supaya hidup sebagai orang-orang yang telah dipanggil dan berpadanan dengan panggilan itu. Hidup yang sesuai dengan panggilan Tuhan berarti hidup yang seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dengan kata lain, kita harus memiliki hidup yang berbeda dengan dunia ini. Jika orang-orang dunia lebih memilih hidup menurut keinginan daging atau memuaskan hawa nafsunya, kita tidak boleh terbawa arus kehidupan dunia ini. Sebab barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kita harus hidup dalam kesalehan, yaitu hidup menurut jalan Tuhan, tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan dan menurut pimpinan Roh Kudus. Ini bukanlah pekerjaan mudah. Ada harga yang harus kita bayar, di mana kita harus menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru, sehingga kita hidup tampil beda dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Walaupun hidup di dunia yang penuh dengan tantangan, kita harus mampu hidup sebagai anak-anak Allah, karena kita memiliki Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Selamat berakhir pekan, Tuhan Yesus memberkatimu. Salam.